bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah untuk kita semua. Semoga kita semua selalu ada di dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hera Nur Fazriyah dari kelas 3 Game Management dengan NPM 0211232271. Maksud dan tujuan saya membuat video ini, saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan bisnis komunikasi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama, apa sih pertumbuhan ekonomi dan bisnis komunikasi itu? Jadi, pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai faktor, termasuk peran penting bisnis komunikasi. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana industri komunikasi berkontribusi pada perkembangan ekonomi melalui perkembangan infrastruktur, adopsi teknologi, dan peningkatan daya beli konsumen. Ada definisi dan konsep pertumbuhan ekonomi. Pada pertumbuhan ekonomi, yang pertama ada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang ditandai dengan kenaikan produk domestik bruto atau PDB dari tahun ke tahun. Yang kedua ada konsep dasar, yakni pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan output, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dan yang ketiga ada faktor kunci. Dalam faktor kunci ini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada faktor sumber daya alam. Adanya ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan mineral dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang produktif terampil menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada teknologi. Inovasi teknologi dan adopsi digital yang cepat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mendukung pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya ada indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun, PDB digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi PDB, umumnya dianggap menunjukkan perekonomian yang lebih mahal dan stabil. Contohnya, jika PDB Indonesia dalam 1 tahun mencapai 15.000 triliun, berarti nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut bernilai 15.000 triliun. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga dan barang, jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga-harga menjadi lebih mahal. Biasanya inflasi diukur melalui indeks harga konsumen atau IHC. Yang ketiga ada tingkat pengangguran. Pada tingkat pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif untuk mencari kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan masalah dalam perekonomian, seperti kurangnya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dan yang terakhir ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah rata-rata pendapatan setiap individu dalam suatu negara selama periode tertentu, diperoleh dengan membagi total pendapatan maksimal dengan jumlah penduduk. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi rata-rata orang suatu negara. Selanjutnya, apa sih peran bisnis komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi? Nah, yang pertama ada infrastruktur komunikasi, yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet berkualitas tinggi mendukung kreativitas dan pertukaran informasi. Yang kedua ada adopsi teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi oleh masyarakat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dan yang ketiga ada daya beli konsumen,
yaitu peningkatan akses informasi dan layanan komunikasi meningkatkan daya beli pada masyarakat. Dan yang terakhir ada pasar dan informasi, yaitu peluasan jangkauan pasar dan kemudahan akses informasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada pengembangan infrastruktur komunikasi, yang pertama ada peningkatan jaringan, yaitu pembangunan jaringan telepon, internet, dan teknologi 5G yang menjangkau seluruh wilayah. Yang kedua ada ekspansi kabel serat optik, penyebaran kabel serat optik yang menyediakan bandwidth luas untuk transisi data tinggi. Yang ketiga ada interaksi teknologi, yaitu pengintegrasian teknologi komunikasi dengan sektor industri lain untuk meningkatkan desentralisasi. Pada adopsi teknologi komunikasi di masyarakat ini, yang pertama peningkatan akses. Masyarakat semakin mudah mengakses teknologi komunikasi seperti internet dan aplikasi mobile. Yang kedua, literasi digital, yaitu kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Dan yang ketiga ada transformasi bisnis, yaitu adopsi teknologi komunikasi mendorong perubahan model bisnis dan menciptakan peluang baru. Peningkatan daya beli konsumen, yang pertama adanya akses informasi, yaitu teknologi komunikasi memudahkan konsumen dalam mencari informasi seperti membandingkan harga dan membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Yang kedua adanya layanan digital, kemudahan bertransaksi online, pengiriman barang, dan layanan purna jual melalui kanal digital meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adanya personalisasi pengalaman, yaitu analisis data konsumen memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, adanya pola konsumsi, perubahan preferensi konsumen ke arah gaya hidup digital dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya pada perluasan pasar dan akses informasi, yang pertama ada pemasaran digital, yakni bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital dan media sosial. Yang kedua pada perdagangan online, transaksi e-commerce memungkinkan konsumen mengakses produk dari berbagai belahan dunia. Kolaborasi global, teknologi komunikasi memfasilitasi kerjasama dan pertukaran informasi antar negara, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini adanya peran kunci bisnis komunikasi. Industri komunikasi menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, adopsi teknologi, dan peningkatan daya beli konsumen. Dan yang kedua adanya keberlanjutan pertumbuhan, kebijakan yang mendukung investasi pada sektor komunikasi dan peningkatan literasi digital, masyarakat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.